Baiklah, sebelumnya kita udah berhasil melakukan scraping judul dan harga buku. Nah, kalau kalian perhatikan di bawah halaman webpage ini, ada tombol next-nya. Ya, kalau kalian klik next, nah kemudian bukunya akan berlanjut ya dari urutan 21 sampai 40. Dan ini totalnya ada 1000 buku. Nah, kita sekarang akan coba mau melakukan scraping ya. Buku ini dari buku yang pertama sampai yang ke-100. Nah, jadi kalau di setiap page atau halaman ini ada 20 buku, jadi kita akan scraping sampai page yang kelima, gitu ya. Nah, gimana caranya? Kalau kalian perhatikan ya, ini page kedua. Kalau kalian perhatikan halaman webnya, itu ada tulisan page, kemudian strip, kemudian 2. Jadi kalau saya masuk ke dalam page yang ketiga, nah page-nya berubah jadi page, kemudian strip, kemudian 3 juga, seperti itu. Nah, halaman page inilah nanti yang akan kita mainkan untuk masuk ke dalam masing-masing page dari website ini. Jadi kita mulai nanti dari page yang pertama, kita scraping, page yang kedua, kita scraping, sampai page yang kelima. Ini kita copy dulu ya, seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam PyCharm. Saya akan membuat file Python yang baru di project belajar Beautiful Soup ini. Namanya adalah web, kemudian underscore scraping, underscore 07. Seperti ini. Nah, saya akan import dulu library-nya, import request ya. Dan from the S4, import Beautiful Soup. Nah, kita simpan dulu websitenya yang barusan kita copy ya. Ini dia. Saya akan menggunakan fungsi range dengan pengulangan for. Masih ingat ya, fungsi range digunakan untuk membuat urutan angka. Berbeda dengan enumerate yang butuh objek sekuensial, kalau range tidak perlu. Jadi seperti ini, for i, in, kemudian range, begini. Nah, karena saya ingin melakukan scraping dari halaman 1 sampai 5, di sini saya mulai dari 1, kemudian batas atasnya adalah 6. Karena nanti 6 ini tidak termasuk, jadi dia sampai 5 aja. Begitu ya. Kemudian websitenya ini, nah ini akan saya ubah sedikit ya. Page-nya ini bukan lagi 3 seperti ini. Ini akan saya belah 2 seperti ini ya. Nah, ini sekarang akan saya masukkan string dari i-nya. Nah, i ini apa? I ini adalah yang masuk ke dalam pengulangan tadi. Begitu ya. Jadi i ini nanti 1, kemudian dijalankan kodenya 2, 3, sampai 5. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya sini akan saya copy dari web scraping 06-nya. Dari sini ya, dari HTML ini ke bawah. Seperti ini, sampai ke harga buku ini. Nah, ini akan saya pastekan ke sini. Nah, sekarang untuk judul bukunya ini akan saya keluarkan dari loop-nya. Kenapa saya keluarkan? Jadi nanti kalau dia berada di dalam loop ya, kalau kode ini selesai dijalankan semua, kalau dia ngulang lagi di sini, judul bukunya kosong lagi. Makanya saya keluarkan dulu ke atas, supaya dia tidak reset judul buku sama harga bukunya ya. Nah, seperti ini ya. Kita cek dulu. Setelah itu, setelah selesai dilakukan scraping, kita akan print hasilnya. Kita print judul bukunya, dan kita print juga harga bukunya. Harga bukunya. Oke, kita jalankan ini kodenya. Nah, berhasil ya. Ini judul bukunya ada 100 buku ya harusnya di sini, dan ini adalah harganya. Nah, dari list judul buku dan harga buku ini, kemudian kita akan buat data frame juga seperti tadi. Nah, supaya lebih cepat kita copy aja dari web scraping 06 ini. Sini saya copy seperti ini. Printnya saya hapus aja. Nah, begini. Oke, kalau kita jalankan lagi programnya. Oke, berhasil ya. Ini ada judul buku, kemudian ini harga. Mulai dari a like in the attic sampai in the country we love ini. Perhatikan di sini memang tidak ditampilkan semua ya, karena ada titik 3-nya ini. Tetapi kalau kalian lihat dari indeks, ini dimulai dari 0 sampai ke indeks 99. Artinya ada 100 buku di sini.
Nah, supaya lebih valid, ini kita simpan ke dalam file CSV ya. Kita udah belajar mengenai file CSV. Jadi di sini saya tulis di add, kemudian underscore buku, kemudian to CSV, namanya adalah harga atau daftar buku, ini aja. .csv, seperti ini. Kemudian saya jalankan lagi. Oke, berhasil ya. Kalau kalian lihat di dalam folder belajar Beautiful Soup ini ada file namanya daftar buku.csv ini. Dan kalau kalian buka di dalam file Explorer, di sini sudah ada file daftar buku ini ya. Saya akan buka di dalam Microsoft Excel. Saya akan buat file Excel kosong dulu. Kemudian dari sini, dari file Excel ini akan saya buka daftar bukunya. Masuk ke dalam tab data, kemudian from text atau CSV ini kita pilih file yang tadi hasil scraping kita, yaitu daftar buku ini. Kemudian kita import. Kemudian klik load ini. Nah, ini adalah hasil scraping kita ya. Dari yang sebelumnya merupakan data yang ada di dalam website, kita bisa ubah ke dalam bentuk file Excel seperti ini. Jadi kita bisa olah file Excel ini atau bisa kita buat untuk presentasi dan sebagainya. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir mengenai web scraping dengan Beautiful Soup. Saya harap kalian dapat mengambil manfaatnya di sini dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah mengikuti kursus ini.